Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ala fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah semoga senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kembali kita bersyukur dan terus memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Tidak luput dari taufik, pertolongan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan izinnya kita di sore hari ini, alhamdulillah, di penghujung bulan Rajab, ya, kembali Allah mudahkan kita untuk bertemu dan duduk sejenak dalam rangka, subhanallah, tidak asing, insyaallah, mencari perkara yang termahal di dunia ini, mencari perkara yang paling mulia di alam semesta ini, yang apabila kita dapatkan, semakin banyak kita dapatkan, semakin akan memuliakan kita. Itu tidak ada lain adalah ilmu yang manfaat. Subhanallah. Ini adalah nikmat, ini adalah taufik. Ada seorang ulama atau seseorang mengatakan, ya, kullu syai'in idza katsura rakhusa illa al-ilmi wal adab. Segala sesuatu semakin banyak biasanya semakin murah, kecuali ilmu dan adab. Allahu akbar. Ya, ilmu dan adab maksudnya ilmu agama, pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan adab serta akhlak dan pekerti pada seorang hamba semakin kuat, semakin bagus, semakin tinggi, semakin banyak, Allahu akbar, semakin mahal. Dan pemiliknya semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam Sahih Muslim, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "An-nasu ma'adin kama'adinidz dzahabi wal fiddah." Bahwasanya manusia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ubahnya seperti barang tambang. Manusia seperti barang tambang, ya, yang beragam macamnya. Ada yang sangat mahal, ada yang mahal, ada yang mungkin murah atau sangat murah. Mungkin kalau barang tambangnya mutiara, masya Allah, ya, 1 kilo mutiara, ya tidak sama dengan 1 kilo emas. 1 kilo emas tidak sama dengan 1 kilo perak. Kama'adinidz dzahabi wal fiddah, kata Nabi SAW. Maka kata Nabi, ini menggambarkan, Nabi ingin menggambarkan
bagaimana mahalnya, bagaimana agungnya orang-orang memiliki ilmu. Kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Ya, bahwasanya orang-orang pilihan dahulu di masa jahiliyahnya akan kembali menjadi orang-orang pilihan ya di dalam agama ini, di dalam Islam. Ya, bahkan siapapun dalam agama ini akan menjadi orang pilihan, tapi dengan syarat, kata Nabi, idza faqihu, apabila dia faqih, ay fahimun, ya, yaitu dia memahami agama Allah SWT, yaitu berilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, alhamdulillah, sekali lagi nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah tidak akan luput untuk kita semuanya. Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu ya di antara kalian dengan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah. Beriman plus berilmu. Tidak sekedar iman tanpa ilmu. Ya, subhanallah. Maka orang yang beriman plus berilmu tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, alhamdulillah, semoga kita termasuk orang yang terus semangat dan terus semangat talabul ilmi. Allahu akbar. Ya, tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan ketinggian derajat di dunia, dan tidak ada jalan pintas untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala kecuali kekuatan ilmu yang dilanjutkan nanti dengan kekuatan amal kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah anugerahkan kepada kita kekuatan ilmu dan terus menambah dan menambah ilmu untuk kita semuanya insyaallah. Barakallahu fikum kaum muslimin, pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah semoga dijaga oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini ya, insyaallah kita melanjutkan episode membahas tentang perkara yang agung, perkara yang terbesar ya di dalam agama kita, dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana menguatkan ya menguatkan kesucian, kebersihan ya, dan menambah kekuatan ma'rifatuna billahi azza wajal, pengenalan kita kepada Allah, kekuatan akidah kita, kekuatan tauhid kita, karena hanya dengan itu subhanallah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Dan itu asas dalam agama kita dan asas dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus khawatir dan takut dari perkara-perkara yang bisa membatalkan atau minimal merusak ya ketauhidan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan naudzubillah terjerumus kita kepada dosa yang paling besar, dosa yang Allah sangat murka, dosa Allah yang sangat marah kepada pelakunya bila dia melakukan dosa tersebut, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kekufuran-kekufuran dalam agama ini. Nah, maka pembahasan kita yaitu tidak lain meneruskan pembahasan kita dari buku Lisan yang Menyekutukan Allah. Naam, dari sisi perkara-perkara yang kita harus antisipasi, preventif kita lakukan. Ya, jangan sampai naudzubillah lisan kita yang tidak bertulang ini, Allahu akbar, menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, wa innar rajula la yatakallama bi kalimatin la yulki laha balan. Ya, seseorang mengatakan satu kalimat yang dia pun tidak terlalu perhatian dengan kalimat tersebut. Yahwi biha fi nari jahannam. Allahu akbar. Ternyata kalimat tersebut bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Naam, tentunya kalimat yang paling dahsyat, yang paling buruk di sisi Allah, itu kalimat yang diucapkan oleh lisan kita yang di situ mengandung kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, oleh karena itu buku ini sengaja ditulis dan dikumpulkan pembahasannya dalam rangka mengingatkan penulis sendiri dan kaum muslimin secara umum ya, agar senantiasa menjaga lisan ya, khususnya terkait dengan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait dengan keyakinan kita kepada Allah, terkait dengan yaitu kekuatan hubungan
tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ma'asyar muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah, ya pada pertemuan yang lalu kita masuk atau telah kita jelaskan bab yang kedua, bab meminta perlindungan kepada selain Allah. Sudah kita jelaskan, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini insyaallah, dan saya minta barangkali insyaallah tidak terlalu panjang ya, tulisannya di sini Akhinal Fadil Ustaz Ihsan hafizahullah, barangkali untuk membaca dahulu ya, yaitu bab ini. Bab menghina Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Bab ya, yaitu dari perbuatan lisan istihza. Ya, sikap istihza, menghina, mengolok-olok, mencibir. Siapa yang diolok-olok, siapa yang dihina? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ini bagian daripada amalan lisan yang sangat buruk, yang Allah langsung cap lakunya, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Itu bab menghina Allah dan Rasulnya. Naam, barangkali Akhinal Fadil Ustaz Ihsan hafizakallah, mohon bersabar ya bersama kita. Mungkin bisa bacakan dulu Ihsan. Naam, siap. Naam. Bismillah, qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala. Yang ke bagian ketiga, menghina Allah dan Rasulnya. Di antara kekufuran dan dosa besar yang dilakukan oleh lisan yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Allah adalah mengolok-olok atau menghina Allah dan Rasulnya, Al-Quran, agama Islam, malaikat, atau para ulama karena ilmu yang mereka miliki. Atau menghina salah satu syiar dari syiar-syiar Islam seperti salat, zakat, puasa, haji, tawaf di Ka'bah, wukuf di Arafah, atau menghina masjid, adzan, memelihara jenggot, atau sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau sunnah-sunnah Nabi SAW lainnya. Dan syiar-syiar agama Allah pada tempat-tempat yang disucikan dalam keyakinan Islam seperti terdapat keberkahan kepadanya, maka dia telah kafir. Dahulu perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang kafir dan munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin." Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Al-Quran Surat Taubah ayat 9, Al-Quran Surat Taubah ayat 65 sampai dengan 66. Sebab turunnya ayat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, dan Zaid bin Aslam, dan Qatadah secara ringkas ketika dalam peristiwa perang, ketika dalam peristiwa perang Tabuk ada orang-orang yang berkata, belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini, orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut dalam peperangan. Maksudnya menunjuk kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang ahli baca Al-Quran. Maka berkatalah Auf bin Malik kepadanya, "Omong kosong yang kamu katakan, bahkan kamu adalah munafik. Niscaya akan aku beritahukan kepada Rasulullah SAW." Lalu pergilah Auf kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Tetapi sebelum ia sampai telah turun wahyu Allah kepada beliau. Ketika orang itu datang kepada Rasulullah SAW, beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maka berkatalah dia kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sebenarnya kami hanya bersenda gurau dan mengobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang berpergian jauh untuk mengisi waktu saja dalam perjalanan kami." Ibnu Umar berkata, sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kedua kakinya tersandung-sandung batu sambil berkata, "Sebenarnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok?" Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa idza ra'aital ladzina yaquluna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin."
Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 68. Hubungan bahaya lisan dengan tauhid. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri, taat, menerima, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan bersenda gurau dan mengolok-olok Allah, Al-Quran, dan Rasulnya, yang merupakan penentangan karena tidak menunjukkan pengaguan. Tauhid berarti kesepakatan, sedangkan mengolok-olok bermakna sebaliknya. Oleh sebab itu, sebagian ahli ilmu berkata bahwa orang kafir terbagi menjadi dua. Yang pertama, mu'ridun, yaitu yang berpaling, sebagaimana firman Allah, bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling. Al-Anbiya ayat 24. Kedua, mu'aridun, yaitu orang yang menentang atau membantah, yaitu mereka yang selalu melakukan penentangan dengan berbagai cara untuk memadamkan cahaya Allah. Salah satu bentuk penentangan ini ialah dengan mengolok-olok atau hal-hal serupa lainnya. Mengolok-olok Allah, Rasul atau Al-Quran tidak mungkin keluar dari hati orang yang bertauhid, tapi keluar dari kebiasaan orang-orang munafik dan orang musyrik. Kebiasaan orang-orang munafik atau orang kafir musyrik. Menurut pendapat yang benar, sebagaimana dikatakan Syekh Salih Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh dalam kitab At-Tamhid li Syarh Kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullah al-ibad. Beliau mengatakan yang dimaksud dalam surat At-Taubah di atas ialah orang munafik. Sebab ahli tauhid tidak mungkin melakukan senda gurau dengan berolok-olok. Jika dia melakukan olok-olok, maka dapat diketahui sesungguhnya dia tidak mengagungkan Allah dan tidak bertauhid, karena mengolok-olok adalah meniadakan pengagungan. Hukum mengolok-olok Allah, Al-Quran, dan Rasul. Barang siapa yang mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bersenda gurau ketika menyebut namanya dan tidak menampakkan penghormatan atau bersenda gurau dengan mengolok-olok Al-Quran atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjadi kafir. Kufur besar yang berarti keluar dari agama Islam. Dia menjadi kafir jika mengolok-olok tiga hal tersebut, atau olok-olokannya tertuju kepada tiga hal tersebut. Inilah yang dimaksud dalam bab ini. Berbeda halnya jika mengolok-olok agama. Mengolok-olok agama terdapat perincian. Jika bersenda gurau dengan agama, maka perlu dilihat yang dimaksudkannya adalah agamanya atau keamaliyah agama orang yang diolok-oloknya. Contoh, jika ada seseorang yang mengolok-olok penampilan seorang muslim, padahal penampilan muslim itu berarti mengamalkan sunnah, apakah dalam hal ini ia telah melakukan olok-olok yang mengeluarkannya dari agama Islam? Maka jawabnya tidak. Olok-olokannya itu ditujukan kepada praktek keagamaan, bukan kepada asal agama. Dalam hal ini, maka perlu dijelaskan kepadanya bahwa yang dia olok-olok adalah sunnah Nabi SAW. Jika ia telah mengetahui hal itu, tentang hal itu, kemudian masih juga mengolok-olok, mencela orang yang mengamalkan sunnah, padahal ia sudah mengetahui dan meyakininya, maka perbuatannya tersebut tergolong mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya mengeluarkan dari agama. Demikian pula jika mengolok-olok dengan kalimat yang kembalinya kepada Al-Quran atau selain Al-Quran, jika juga terdapat perincian. Singkat kata, jika mengolok-olok Allah, sifat-sifatnya atau nama-namanya, atau mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Quran, maka hal itu merupakan kekufuran. Jika olok-oloknya bukan kepada tiga hal tersebut, maka dilihat kembali apakah bersumber kepada salah satu dari tiga hal itu, maka hal itu adalah kufur besar. Jika tidak, berarti dia telah melakukan perbuatan yang haram, tidak termasuk kufur besar. Naam ya Ustaz. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Sudah sangat jelas insyaallah dari apa yang dibaca oleh Akhina Al-Fadhil Ustaz Ihsan, dari apa yang kita tulis dalam buku ini. Tentunya ikhwani fillah azakum, Allahu akbar. Sebuah konsekuensi keimanan kepada Allah dan kekuatan tauhid dan pengagungan seorang hamba, ya, pengagungannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya subhanallah dia mengagungkan segala perkara yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya dan wahyu, ada tiga. Ya. Allah Subhanahu wa taala,
adalah pusatannya, sumber segala-galanya, yang wajib kita agungkan, yang wajib kita muliakan, yang wajib kita junjung tinggi, yang wajib kita cintai. Allahu Akbar. Di atas segala-galanya Allah. Kemudian kita pun memuliakan Rasulnya. Allahu Akbar. Dat atau seorang sosok hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusan Allah untuk sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan syariat ini kepada umat. Subhanahu memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Tentunya Allah tidaklah memilih sosok seorang hamba sebagai rasul atau nabi di sisi Allah kecuali tentunya manusia termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah, tidak ada manusia termulia di alam semesta ini, ya, di atas muka bumi ini kecuali yaitu bangsa rasul atau para rasul dan juga para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memilih mereka. Allahu Akbar, yang diutus untuk membawa keselamatan, rahmatan lil alamin, apalagi dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus. Allahu Akbar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat lil alamin, yang tidak terbatas yaitu pada kaum tertentu, kabilah tertentu, ya, sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu saja tidak boleh dihinakan. Ya, tidak boleh diolok-olok, tidak boleh dilecehkan. Ikhwani fillah azakum, lihat sebagaimana Allah Subhanahu wa ceritakan tentang Musa, bagaimana ketika dihinakan oleh Fir'aun, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ya, sesungguhnya telah kami utus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi bagi kalian sebagaimana telah diutus kepada Musa seorang rasul. Apa yang terjadi? Fa'asa fir'aunur rasula. Maka Fir'aun pun durhaka, menghina, mengolok-olok rasulnya. Ya, maka fa'akhadnahu akhda wabila. Maka kami adab Fir'aun dengan adab yang sangat berat dan sangat pedih. Itu Musa. Bagaimana kalau yang diolok-oloknya Rasulullah SAW? Bagaimana kalau yang dimaksiatinya Rasulullah SAW yang kedudukannya jauh lebih tinggi daripada Musa alaihi salam? Dan Nabi Musa diutus hanya untuk kelompok Bani Israel, sementara Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Tentunya ana sayyidu waladi Adam, aku tuannya anak-anak Adam. Kemudian ma'asyar muslimin yang ketiga adalah syariat yang sumbernya wahyu. Ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang paling sempurna. Wahyu yang suci dan mensucikan. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang diturunkan Allah untuk mensucikan, yaitu dengan jalan Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan Sunnah, yang tentunya isinya syariat. Baik, ya, syariatnya terkait dengan hubungan kita dengan Allah, itu kekuatan iman, kekuatan akidah, kekuatan tauhid, hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Begitu juga syariat yang tentang ibadah-ibadah. Ya, na'am, ritual-ritual, tuntunan-tuntunan yang kita lakukan dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ataupun syariatnya berupa yaitu muamalah, di mana diatur muamalah juga dalam agama kita, bagaimana interaksi sosial. Allahu Akbar, baik sekup kecil kita dengan keluarga, ya, kemudian ke sekitar kita, kepada tetangga kita, kemudian seterusnya sampai muamalah bagaimana dengan pemerintah, dengan rakyat, dan semuanya yang diatur dalam agama kita. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, nah, orang yang di hatinya ada pengagungan kepada Allah, ada kekuatan tauhid, kekuatan cinta, kekuatan takut, ya, dan penghambaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya subhanallah
dia akan mengagungkan, memuliakan. Ya Allah, dia akan muliakan, Rasulullah akan dia muliakan, dan seluruh syariat-syariat yang dibawa oleh Rasul melalui wahyu Al-Quran dan Sunnah, dia akan muliakan. Dan itulah yaitu bukti daripada ketakwaan, karena semuanya ini adalah syiar-syiar, bagian daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, di mana kata Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ya, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, tentunya Rasulullah SAW ada syiarnya, wahyu-wahyu ada syiarnya, apa-apa yang dihormati dalam agama ini, ya, melalui kabar dari langit, melalui kabar dari Allah Subhanahu wa taala ada syiarnya. Maka siapa yang mengagungkan itu semuanya adalah itu bagian dari ketakwaan dalam hatinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Besar. Hati-hati. Allahu akbar. Sangat besar. Yaitu keburukan. Sangat besar dosa. Sangat besar murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak menjaga lisannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terhadap syariatnya. Tuntunan-tuntunan yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya melalui, yang tuntunan diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya, maka sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala begitu murka, ya, kepada orang-orang yang tidak menjaga lisan mereka terhadap Allah. Contoh kecil, mohon maaf. Ya, Allah Subhanahu wa taala begitu murka kepada orang-orang yang, maaf ya, mengatakan Allah memiliki keturunan. Allah marah. Ini sebuah penghinaan. Sampai Allah mengatakan, wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Ya, laqad ji'tum syai'an idda, kata Allah. Allah ceritakan dalam surat Maryam, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Allah punya keturunan. Ya, Allah melahirkan anak. Allah punya anak. Maka kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu kedurhakaan. Sungguh kalian sudah durhaka, kata Allah, marah. Ini su'ul adab, ini penghinaan kepada Allah. Sampai kata Allah, takadu samawatu yatafattarna, hampir saja langit pecah, wa tansyaqul ard, bumi terbelah, wa takhirul jibalu hadda, dan bumi, dan yaitu gunung-gunung penuh lantah. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mengaku-ngaku bahwasanya Allah punya anak, ya. Wa ma yanbaghi, lihat kata Allah, wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Sementara tidak pantas, tidak butuh, tidak seyoganya Allah memiliki anak. Ini sebuah penghinaan. Ya, bahwasanya mereka mengatakan Allah punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawat, Allah lebih besar daripada sekedar punya anak. Kenapa? In kullu ma fis samawati wal ard, sesungguhnya segala yang di langit dan di bumi, illa atir rahmana abda, itu semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, diciptakan, diatur dan dimiliki. Lillahi mulkus samawati wal ard, Allahu khaliqu kulli syai', alhamdulillahi rabbil alamin. Semua selain Allah diciptakan, dimiliki dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh Allah sangat marah, ya, kepada orang-orang yang menghina Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Allahu akbar, tentunya sekali lagi ini pelajaran bagi kita semuanya. Anda muslim, ya, Anda muslim, maka ke pengakuan Anda sebagai seorang muslim, Anda harus mengagungkan Allah, mencintai Allah, membesarkan Allah, menjadikan Allah di atas segala-galanya. Jangan menghinakan Allah dengan perkataan-perkataan yang di sana subhanallah Anda mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga subhanallah mengolok-olok Allah, mengolok-olok apa yang Allah agungkan dan Allah muliakan, Allah cintai.
Tentunya yang paling utama dalam hal ini adalah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya. Tadi manusia pilihan Allah, Khalilur Rahman, para Rasul, terkhusus Rasul kita, Sayyidu waladi Adam, tuannya anak Adam, alaihi salatu wassalam. Maka seorang mukmin juga harus bersih lisannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus bersih lisannya, tentunya yaitu perpanjangan dari kesucian dan kebersihan hatinya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita menghinakan Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh kita mencibir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengolok-olok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya, tentunya dengan lisan kita, masya Allah, ya. Astaghfirullahaladzim. Ini sekarang zaman orang bermudah-mudah dalam hal ini. Allahu Akbar, tanpa terasa. Astaghfirullahaladzim. Betapa banyak hari ini orang-orang yang menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sebagian mereka, maaf ya, dengan ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Allah, ya, sebagaimana kita pun diizinkan umatnya untuk menikah lebih dari satu. Ya, kalau kita diizinkan sampai batas akhir 4. Ya, tidak boleh haram zina kalau lebih dari 4. Dan Nabi SAW diberikan dispensasi kekhususan. Bahkan Rasulullah wafat, yaitu Rasulullah SAW wafat, ya, di bawah beliau 9 daripada istri beliau. Subhanallah, betapa banyak orang yang buruk lisannya ya tentang perkara ini. Allahu Akbar. Maka harus kita jaga lisan kita. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Naam. Kalau dari orang kafir, tentunya subhanallah, memang orang kafir dari dulu menghina Nabi SAW. Bahkan Allah sebutkan tadi, nanti akan kita bacakan, tadi sudah dibacakan ayatnya, bagaimana cerita itu, orang yang suka menghina Rasulullah SAW dan menghina Allah, menghina agama Allah, di zaman Nabi adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang na'udzubillah dalamnya ada nifak. Dan nifaknya tidak tanggung-tanggung, nifakun akbar. Berkamuflase, menampakkan seakan-akan diri dia seorang muslim. Ya, beragama dengan agama Allah Subhanahu wa Rasulnya, tapi dalam hatinya terdapat kekufuran sehingga lisannya kotor, lisannya buruk. Ya, lisannya hinaan, cacian, makian, hinaan subhanallah kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak kalah penting, ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Dan ini terkadang kita dapatkan lebih nampak lagi. Yaitu menghina syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghina perintah-perintah Allah, menghina larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menghina sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghina hukum-hukum Allah, dan menghina orang-orang yang melakukannya. Allahu Akbar. Ya, orang-orang yang menegakkan tauhid, mendakwakan tauhid, ya, mengajak manusia kepada kelurusan tauhid dan akidah kepada Allah, diolok-olok, dihina. Nah, Allah, ya, bahkan dicaci dan dimaki. Orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, naam, dari kewajiban-kewajiban ibadah, dari adab-adab, masya Allah, ya. Terkadang subhanallah dengan janggutnya, karena janggutnya dihina. Naam, kemudian karena subhanallah, ma'asyal muslimin rahimakumullah, pakaiannya menutup aurat dengan sempurna, dihina. Wanita dengan cadarnya terkadang dihina. Subhanallah, ma'asyal muslimin rahimakumullah, dengan menutup auratnya dengan sempurna misalkan dihina. Allahu Akbar. Maka ma'asyal muslimin, sikap seperti ini, Allahu Akbar, bila terdapat keburukan dalam hatinya terhadap Allah, terhadap Rasulnya, dan juga terhadap ayat-ayat Allah dan syariat-syariat Allah, tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka naudzubillah, akhi pelakunya terjerumus kepada kesyirikan, ya, dan kepada kekufuran. Maka al-istihza, ma'asyar muslim, maka oleh karena saya katakan di sini, ya, bahwasanya di antara kekufuran dan dosa besar yang dilakukan oleh lisan yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Allah, yaitu mengolok-ngolok, menghina Allah dan Rasulnya, Al-Quran, agama Islam, malaikat atau para ulama, ya, karena ilmu yang mereka miliki,
atau menghina salah satu syiar-syiar Islam. Ya, seperti sholat, menghina zakat, mengolok-olok puasa, haji, tawaf di Ka'bah, ya, kemudian wukuf di Arafah, menghina masjid, azan, subhanallah, ini yang lagi viral sekarang. Ya, subhanallah, menghina azan, bahkan subhanallah terbisingkan dengan merasa bising dengan azan, tidak nyaman dengan azan. La ilaha illallah, memelihara janggut atau sunnah-sunnah Nabi lainnya dan syiar-syiar agama Allah pada tempat-tempat yang disucikan, ya seperti Ka'bah dan sebagainya, maka subhanallah pelakunya terjerumus kepada kekufuran. Ya, pelakunya terjerumus kepada kekufuran, maka oleh karena itu dahulu ya tidak dilakukan, akhi, naudzubillah. Tidak terjadi di zaman sahabat radhiyallahu an perbuatan ini kecuali pada kelompok-kelompok yang hatinya terdapat yaitu penyakit, yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Oleh karena itu subhanallah, lihat surat At-Taubah tadi dibacakan, ya. Naam, ayat 565 dan 66. Ada seseorang dahulu, ya, ketika sahabat sedang melakukan perjalanan dalam perang Tabuk. Ya, perjalanan perang Tabuk, sepulang dari perang Tabuk, ada seseorang subhanallah, tiba-tiba dia nyeloteh. Ya. Naam. Dia mengatakan ma ra'aitu mithlu qurra'ina haula. Ya. Argo bubutunan. Ya, wa aqdabu alsunan wa ajmanu inda liqa. Allahu akbar. Lihat subhanallah. Dia mengatakan aku tidak pernah melihat, ya, seperti para ahli baca Al-Quran itu. Maksudnya adalah itu Rasul dan para sahabat. Mereka orang yang paling buncit perutnya, na'udzubillah. Mereka menghina, mereka paling buncit perutnya. Orang yang paling dosa kalau bicara, dan orang paling pengecut kalau dia bertemu dengan musuh. Astagfirullah. Ini kalimat-kalimat pantas tidak? Diucapkan oleh seorang muslim, ya, yang dia lontarkan kepada yang dimaksud, kepala Rawi mengatakan, ya, menunjuk kepada Rasul dan para sahabatnya. Dia mengatakan ma ra'aitu misla qurra'ina haula. Aku tidak pernah melihat seperti yang seperti para pembaca Quran itu tuh, katanya. Para pembaca, ya Allah, begitu remehnya. Ya, di mata dia dan lisannya begitu meremehkan. Itu para pembaca Quran itu. Mereka paling buncit perutnya, maksudnya hawa nafsu, ya, apa? Sukanya makan dan minum, ya, naam, hawa nafsu mereka dengan dunia. Kemudian kalau berbicara berdusta, kemudian subhanallah kalau bertemu dengan musuh pengecut, subhanallah ma'asyal muslimin rahimakumullah, maka subhanallah Auf bin Malik mengangkat suara. Ya, kata Auf bin Malik, omong kosong. Apa yang kamu katakan, dan ya, innaka munafik. Sungguh engkau orang munafik. Orang munafik. Ya, karena engkau telah menghina Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya dan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka subhanallah, ya, la ukhbiran nabika Rasulullah SAW. Angka Rasul, aku akan kabarkan engkau kepada Nabi SAW. Subhanallah. Ikhwani fillah, setiba di Madinah, ya, naam, sebelum sahabat, ketika para sahabat bertemu dengan Nabi SAW, subhanallah, sebelum bertemu Nabi SAW, telah turun ayat ini. Ini mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk tadi kepada Allah dan Rasulnya. Ya, yaitu surat At-Taubah tadi, wala in sa'altahum. Lalu kata sebelumnya bahasanya seseorang mengatakan dia ngeles, ya, kami ini subhanallah, ya, hanya obrolan biasa menghilangkan kepenatan. Ikhwan, lihat, dia mengatakan menghilangkan kepenatan di perjalanan. Aku hanya ngomong, ya, omongan biasa saja, tidak bermaksud apa-apa. Subhanallah. Makanya Allah katakan wala in sa'altahum, bila kalian bertanya kepada mereka, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami ini hanya sekedar senda gurau dan main-main. Enggak kok, cuma main-main kok, cuma senda gurau kok. Ya Allah jadi candaan. Rasulullah SAW jadi olok-olokan.
sahabat-sahabat mulia di sisi Allah, ya jadi hinaan, subhanallah, ikhwani fillah kamallah, maka ya Allah Rasul katakan, dan ini dilanggengkan perkataan dalam Al-Quran, Qul, katakan Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Nah, ini ada 3 perkara, ikhwan. Abillah, apakah kalian dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah, wahyunya, sesuatu yang tersuci di alam semesta ini, wahyu Allah. Ya, tentunya yang paling agung tentunya adalah Al-Quran dengan sunnahnya yang Allah turunkan di akhir zaman. Ya, ma'asyal muslimin, kitabun mukramun, la yamassu ilal mutahharun. Yang suci dan tidak sampai kita memegangnya pun, subhanallah, hendaknya dalam keadaan suci. Wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un. Kalian istihza, mengolok-olok, menghina. Ada 3 perkara ini. Ya, Allah dan ayat-ayat Allah dan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya juga orang-orang yang mengagungkan ketiga perkara ini dari orang yang beriman. Dari orang yang beriman, dari mulai siapa? Dari mulai sahabat. Na'udzubillah. Makanya ikhwan wallah, ya sepakat para ulama bahwasanya yang Abu Zur'ah al-Razi, al-Imam Abu Zur'ah rahimahullah mengatakan, man sabba ahadan minas sahabah faqad kafar. Siapa yang mencaci atau memaki atau menghina satu saja sahabat, maka dia telah kufur. Subhanallah, maka dia telah kufur. Makanya kata Nabi SAW, la yuhibbul ansar illa mu'min, wa la yubgidhum illa munafiq. Dalam Sahih Muslim, ya tidak ada yang mencintai kaum Ansar, manusia-manusia termulia yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada ayat-ayat Allah, bahkan mengamalkannya secara sempurna, maka siapa yang mencintai mereka, maka dia mukmin, kata Nabi SAW. Dan siapa yang membenci mereka, maka dia munafik. Ya, nifaq akbar. Makanya subhanallah, ya ada ya kaum yang membenci sahabat, oh nggak usah diceritakan dari dulu. Ya, naam kaum Syiah, ya, naam kaum Syiah yang mereka membenci sahabat-sahabat Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, bahkan mereka laknat, bahkan mereka ancam mereka manusia dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka ma'asyal muslimin kamallah, dan begitu juga orang yang beriman, yang memuliakan Allah, yang memakan Rasulnya, dan yang mengagungkan yaitu perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Hati-hati ya. Ya, maka ini juga adalah bagian sesuatu yang harus kita jaga lisannya. Termasuklah syiar-syiar Allah yang lainnya, seperti azan. Masya Allah, ikhwan, Allahu Akbar. Luar biasa, pengungun terbesar di alam semesta ini, yang di sana diangkat syiar Allah. Ya, na'am fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ya, di rumah-rumah yang diperintahkan untuk an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu, yang diangkat ya dan disebut nama Allah di sana, yaitu masjid Allah, dan di situ dikumandangkan Allahu Akbar, syiar-syiar tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu ajakan kepada yaitu ibadah teragung, hayya 'alas salah, yang akan bawa kepada kebahagiaan, hayya 'alal falah. Dan ini merupakan ciri dan syiar Islam dan ciri negeri Islam yang nampak. Itu masih nampaknya itu, subhanallah. Makanya musuh-musuh Allah ingin memadamkan ini. Allahu Akbar. Mungkin Anda atau sebagian kita ya pernah ke Spanyol dahulu, di mana begitu mercusuar ya ketika Islam gagah di Spanyol dahulu, 800 tahun, 8 abad. 800 tahun Islam jaya di Spanyol. Sehingga di satu kota namanya Cordoba, di situ ada masjid-masjid. Allahu Akbar, sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah tidak ada lagi. Allahu Akbar, kembali dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sehingga tidak lagi ada syiar adzan. Begitulah ikhwan sepanjang masa, yaitu naam, banyak orang-orang yang tidak suka dengan syiar-syiar Allah karena mereka tahu ketika masih mercusuar, yaitu kumandang adzan, takbir, tahlil, dan ajakan kepada salat, maka subhanallah bertanda bahwasanya Islam masih jaya, Islam masih tegak, Islam masih gagah. Makanya mereka naudzubillah mengolok-olok terkadang dengan syiar-syiar Allah SWT, dengan masjid, dengan Ka'bah, ya, dengan Baitullah Azza wa Jal. Maka ini semuanya kekufuran. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, kemudian la ta'tadiru.
Kau main-main, kau ngolok-ngolok, kau menghina, la ta'tadiru, ya. Naam, tidak sah engkau minta maaf. Tidak perlu kau minta. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur ya setelah kalian beriman. Kau telah kufur setelah kau beriman. Dan orang-orang seperti mereka, ya subhanallah, kata Allah, jika kami maafkan segala dari merekamu, ya, lantaran mereka bertobat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain disebabkan mereka orang-orang yang telah berbuat dosa. Maksudnya adalah ada terus orang-orang yang seperti ini. Ya, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu subhanallah, ikhwani fil aziyakum, ya, bagi kita sebagai seorang muslim yang mencintai Allah dan Rasulnya dan syiar-syiar dan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati ketika kita berbicara. Ya, hati-hati ketika kita berbicara. Jangan sampai ada lisan kita yang di situ ada penghinaan kepada Allah. Yang di situ ada penghinaan kepada Rasul-Rasul Allah. Yang di situ ada penghinaan kepada syariat-syariat Allah. Dan di situ penghinaan, lecehan, ejekan kepada orang-orang yang mengagungkan dan mengamalkan syariat-syariat Allah dengan sempurna di atas akidah yang lurus, di atas ibadah yang benar, di atas akhlak yang mulia, di atas dakwah yang Allahu Akbar. Sementara hari ini Allahu Akbar. Naam, ya. Bahkan dianggap asing, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Naam, Islam ketika mulai dianggap asing dan akan kembali dianggap asing sebagaimana semula. Subhanallah, ya, dahulu Nabi dilecehkan, dahulu Nabi dihinakan, disebut tukang syair, disebut majnun, ya, disebut safih, bodoh. Ya, Nabi disebut gila, disebut majnun, tukang sihir dan seterusnya. Allahu Akbar. Dan begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, bahwasanya kata Nabi asyadun nasi balaan al-anbiya. Ya, orang-orang yang paling yaitu berat ujiannya adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Lalu orang-orang yang sama yaitu naam keistiqomahannya mengikuti jejak Nabi dan seterusnya subhanallah tidak luput dari hinaan. Maka kita bersabar dan jaga lisan kita dan kita bersabar istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu kita gubriskan. Allahu Akbar. Ya, tidak perlu kita gubriskan. Ya, kita anggap, ya, apabila ada orang-orang, masya Allah, ya, yang menghina kita, yang menghina dakwah kita, dakwah sunnah, yang menghina Allah, tentunya ketika dia menghina Allah dan Rasulnya, kita marah, ya, kita benci dan kita murka karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti bagaimana sikapnya? Maka tentunya sikapnya harus diimbangi dengan fikih yang benar, nasihat-nasihat para ulama sesuai dengan yaitu masalih dan madar. Di antaranya Allah SWT sebutkan ya dalam surat Al-An'am, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Apabila engkau melihat orang-orang yang mereka mengolok ayat-ayat kami. Allahu Akbar. Yang mengolok ayat-ayat kami, fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairah. Maka berpalinglah dari mereka. Menjauhlah dari mereka. Ya, jangan kalian bersama mereka, ikut serta bersama. Nauzubillah min dzalik. Bahkan ada kemarahan dalam jiwa kita, ada pengingkaran dalam hati kita. Maka sampai mereka bicara yang lain, karena itu adalah subhanallah adalah propaganda syaitan, ya, yang mereka dilalaikan oleh syaitan. Fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Maka jangan kamu duduk bersama orang yang zalim sesudah teringat atau mendapatkan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya, kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, Allahu Akbar. Tentunya ini peringatan juga. Ya, bagi mereka Allahu Akbar yang mengaku muslim. Yang mengaku muslim. Ya, beragamakan Islam. Maka hendaknya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Terkadang karena kejahilan mereka. Allahu Akbar. Karena jauhnya mereka dari yaitu ayat-ayat Allah. Jauhnya mereka dari bimbingan-bimbingan Allah dan Rasulnya. Jauhnya mereka dari manhaj beragama yang benar. Dari pemahaman agama yang benar. Jauhnya dari ilmu. Subhanallah. Atau mereka memiliki pemahaman ilmu yang keliru dalam agama ini. Sehingga subhanallah, ya, di antara mereka tidak segan-segan luar biasa menghinakan Allah, menghinakan Rasulnya, menghinakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka naudzubillah, ya, tentunya kewajiban kita adalah mengingatkan mereka.
ya mengingatkan mereka, yang mengolok-olok hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu mereka akan terjerumus kepada kekufuran, ya, yang membawakan yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, oleh karenanya di sini apa hubungan bahaya lisan dengan tauhid dalam hal ini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibrahim Syekh Abdul Aziz Muhammad bin Abdul Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwa ya ahli tauhid tidak mungkin melakukan senda gurau dengan berolok-olok. Ini ya. Jadi ini hubungannya. Ya. Kenapa mengolok-olok Allah dan Rasulnya termasuk bahaya lisan yang bisa merusak tauhid kita, merusak keimanan kita, merusak yaitu akidah kita, ya, kesucian akidah kita kepada Allah. Karena tentunya hakikatnya ahli tauhid, apabila seseorang betul-betul murni dan bersih dan bagus dan kuat tauhidnya, maka dia tidak mungkin dia mengolok-olok Allah. Tidak mungkin dia mengolok-olok Rasulnya. Tidak mungkin dia mengolok syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika dia melakukan olok-olok, maka dapat diketahui sesungguhnya dia tidak mengagungkan Allah. Naam, ini sepakat. Ya, kalau dia menghina Allah, menghina syariat Allah, menghina orang-orang yang mengagungkan syariat Allah, yang mengamalkan syariat Allah, ya Rabbi, ya, maka tidak ada pengagungan. Ya, tidak ada ketauhidan dalam hatinya. Subhanallah, ya, dan tidak bertauhid karena mengolok-olok meniadakan yaitu pengagungan. Yunafi ya at-ta'zim, bahwasanya dengan sikap mengolok-olok bisa menghilangkan ke pengagungan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, luar biasa kalau kita saksikan hari ini, Masya Allah, ya, baik secara global atau secara umum, ya, contoh ya Allah, hukum Allah dikatakan hukum yang terbelakang, subhanallah, ya, akhirnya dijunjung tinggi hukum manusia, padahal subhanallah, wa man ahsanu minallahi hukman, siapa yang paling bagus yaitu hukumnya daripada hukum Allah, liqaumi yuqinun, bagi orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga subhanallah, ya, manusia sebagian mereka lebih bangga dengan hukum-hukum selain Allah. Hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, bahkan subhanallah terkadang hukum itu ya, hukum itu diadopsi dari selain kaum muslimin, dari orang-orang kafir. Subhanallah. Ya. Subhanallah, termasuk juga mereka mengolok-olok, sebagian mereka mengolok-olok yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala, menjadikan laki-laki beda dengan wanita. Laki-laki beda dengan wanita. Laisa dzakaru kal unsa. Ya. Bahwasanya laki-laki bukan seperti wanita. Subhanallah, sekarang ada program ada propaganda namanya apa? Kaderisasi apa genderisasi? Ya, kaderisasi. Dengan mengatakan kesamarataan, ya, kesamaan, yaitu laki-laki dan wanita. Sebuah kedoliman ketika wanita dapat setengah harta dari waris, sementara laki-laki 2 kali lipatnya. Allahu Akbar. Ya, sehingga subhanallah, ya, semua ranah yang seyogianya itu khusus laki-laki, mereka, ya, juga katakan berhak wanita untuk mendapatkannya. Ya, contoh misalkan Allah SWT mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwasanya laki-laki pemimpin atas wanita. Subhanallah, ini dihinakan, ini diolok-olok, subhanallah. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak tegak terkadang di tengah kaum muslimin, ya Allah, di tengah umat ini, karena yaitu kurang pengagungan, bahkan tidak mengagungkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, bila terjadi dari kebencian, bila muncul dari kebencian di hatinya terhadap hukum Allah, maka di sini dikhawatirkan kekufuran. Ya, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Kemudian ma'asyiral muslimin juga subhanallah, di zaman hari ini tadi saya sebutkan, ya, bagaimana orang-orang yang tegak di atas sunnah, di atas tauhid, baik dari sisi tegak di atas sunnah, baik dari sisi tauhid, kekuatan keyakinan kepada Allah, mendakwakan tauhid, menjelaskan ini kesyirikan. Ini penyimpangan akidah. Ini sesuatu yang subhanallah berseberangan dengan tauhidullah azza wa jal. Yang terkadang, ya, sesuatu yang berseberangan tersebut
subhanallah, adanya masuk di tengah umat dari kesyirikan-kesyirikan. Subhanallah, ketika kita dakwahkan tauhid, bukan hanya lagi diolok-olok, bahkan dicaci, dimaki, didemo, bahkan dilaporkan dan seterusnya. La ilaha illallah. Luar biasa. Ini zaman yang luar biasa. Ya, begitu juga mengolok-olok apa? Yaitu ya sunnah-sunnah Nabi, tuntunan Nabi SAW dalam beribadah. Ya, tuntunan Nabi SAW dalam beribadah. Ya Allah, ketika ada orang yang merapatkan barisan, contoh misalkan ya, merapatkan barisan begitu rapat, rapi, ya, subhanallah, mereka hinakan. Bahkan mereka subhanallah ya sakiti orang-orang yang mau merapatkan barisan saf dalam sholat mereka misalkan. Ya, na'am ma'asyal muslimin rahimakumullah, luar biasa. Yang ingin mengamalkan sunnah, na'am, lalu mulai sedikit-sedikit meninggalkan sesuatu yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Yang terkadang subhanallah, ya terkadang perkara yang dianggap agama dan sudah membudaya di tengah umat kita, ya padahal ternyata tidak ada, yaitu tuntunan dan contoh dari Nabi SAW, dia sedikit-sedikit mengikisnya, yang ada malah dicaci, yang ada malah dimaki, yang ada malah dikucilkan. Subhanallah, bahkan dituduhan-tuduhan yang ya menghinakan mereka. Begitu juga subhanallah dari sisi muamalah. Ya, ketika ada seseorang ya Allah sebagai dari sisi penampakan misalkan, naam, dia sudah mulai mengamalkan sunnah. Masya Allah, ini contoh yang dicintai Nabi SAW. Allahu Akbar. Ya, dengan naam janggutnya yang dia panjangkan. Masya Allah. Yang begitu Nabi suka. Ya, dan Nabi perintahkan a'ful liha wa qasus sawarib. Ya, yaitu panjangkan janggut dan adapun kumis dipotong. Selisih Yahudi dan Majusi. Allahu Akbar. Atau mungkin dengan cara berpakaiannya, ya dia mengikuti anjuran Nabi SAW bagi laki-laki, kata Nabi izratul mu'min ila nisfi saqai, ya bahwasanya sarung atau pakaian seorang mukmin yang dipakai yaitu hendaknya pada sampai pertengahan betisnya, summa ilal ka'bain, lalu sampai yaitu kepada mata kakinya, fama asfala minal ka'baini fa finnar, dan yang memiliki yaitu yang melebihi dari mata kaki maka subhanallah terancam neraka. Iyyakum wa isbalal izar fa inna isbalal izar minal makhila. Awas, kata Nabi, kalian jangan melembrehkan pakaian hai laki-laki menutup mata kakinya, karena itu bagian dari kesombongan. Subhanallah, ya, dihina, dicaci, subhanallah, bahkan naam dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Subhanallah, ketika ada seorang wanita, naam, dengan sempurnanya dia memakai pakaian yaitu menutup auratnya yang tebal, ya, yang lebar, kemudian menutup semua aurat. Bahkan sebagian mereka menyempurnakan mungkin dengan yaitu menutupi sesuatu yang membuat fitnah ketika orang melihatnya. Laki-laki melihatnya itu wajahnya dengan cadarnya, subhanallah. Naam, subhanallah, diejek, dihina, dan seterusnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka inilah sekarang zamannya. Orang-orang yang ya melakukan hal seperti itu, maka bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana hukumnya? Maka subhanallah ikhwani, ditafsir tadi di akhir pembahasan, ya, naam, di sini yang tadi dikatakan bahwa apabila nih kebencian terhadap Allah, penghinaan kepada syariat, kepada Rasul dan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini kekufuran. Ya, maka ini kekufuran. Dia ada benci, dia tidak suka. Ya, dia tahu bahwasanya ini syariat Allah. Dia yakin itu syariat Allah. Allah yang perintahkan, Rasul yang anjurkan. Ada kebencian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kebencian kepada syariat Allah dan Rasulnya, ya, yang kepada tiga perkara ini, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, dengan Allah dan ayatnya dan Rasulnya kalian menghinakan, maka qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur dengan yaitu dengan keimanan kalian. Naam, ya. Sebaliknya ikhwani fillah, ya, jika dia, saya sebutkan di sini, jika dia seorang yang mengolok-olok penampilan seorang muslim, padahal penampilan muslim itu berarti mengamalkan sunnah, ya, maka apakah dalam hal ini ia telah mengolok-olok dan mengeluarkan dari agama? Tentu tidak. Oloknya ditujukan kepada siapa dulu? Ya, kepada praktek agama, bukan kepada asal Islam. Jadi diolok-olok itu perbuatannya. Ya, mungkin tadi dengan kejahilannya, dengan ketidaktahuannya,
ya dengan Islam, dan dia pun subhanallah terkadang ya menghinakan sesama sekedar itu, maka tidak sampai kufur. Namun kalau ya berasal dari kebenciannya terhadap agama, terhadap ayat Allah, terhadap Rasulnya, apalagi ketika sudah dijelaskan dia tetap olok-olok, maka ini subhanallah bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, intinya di sini ya seorang muslim ya hendaknya dia membersihkan lisannya, menjaga lisannya, jangan sampai naudzubillah melakukan sesuatu yang dengan itu dia telah menghinakan Allah, menghinakan Rasulnya, ya, dan menghinakan itu syariat-syariatnya, syiar-syiarnya, dan menghinakan orang-orang yang telah mengagungkan dan mencintai dan mengamalkan yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, na'am, ya, sepakat para ulama, tidak ada yang berselisih bahwa sikap mengolok-olok, sikap menghina, sikap apalagi sampai mencaci dan memaki atau mencaci dan memaki kepada Allah dan Rasulnya dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kekufuran. Ya, termasuk di sini juga harus hati-hati, subhanallah. Kita ini ya, ketika datang satu syariat Allah, yang syariat itu sudah nampak, ya, datang dengan dalilnya, ya, nampak seperti nampaknya matahari di siang bolong, maka ma'asyal muslimin, subhana ma kana li mu'minin wala mu'minatin, tidak seyogianya, tidak sepantasnya seorang mukmin, baik mukmin laki-laki maupun wanita, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila ya Allah telah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia masih milih-milih. La, tidak seyogianya seorang mukmin demikian. Ya, na'am, sebaliknya dia harus katakan innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi, perkataan orang beriman itu ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, ayyakulu sami'na liyahkuma bainahum, untuk menegakkan hukum di antara mereka, ayyakulu sami'na wa ata'na, maka dengan serta merta, ya, penuh pengagungan, penuh dengan kecintaan, ya, penuh dengan subhanallah, yaitu penghormatan kepada Allah dan Rasulnya dan syiar-syiar dan syariatnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taat. Dan itulah kata Allah, ulaika humul muflihun, mereka lah yang paling bahagia. Maka akhi, hati-hati, subhanallah. Dan saya mengajak kepada kaum muslimin, Allahu Akbar, ya, ketika ada orang yang mengamalkan yaitu syiar-syiar Allah, ya, maka hati-hatilah lisan kita. Minimal kita belum bisa mengamalkan, itu minimal keburukan bagi kita. Minimal kita tidak bisa mengamalkan atau belum bisa mengamalkan dari akidah yang lurus, dari ibadah yang benar, dari akhlak yang mulia, ya, dari adab-adab Islam, minimal kita belum mampu mengamalkan. Ya, nah, jangan ditambah lagi kita dengan menghinakan mereka. Ya, jangan ditambah lagi kita dengan menghinakan mereka, tidak. Maka hendaknya jaga lisan kita. Sudah cukup keburukan, kita belum mampu mengamalkan syiar-syiar Allah, syariat-syariat Allah, sunnah-sunnah Nabi SAW. Jangan ditambah kita menghinakan mereka. Ma'asyar muslimin wallahi, tentunya yang menghinakan itu tidak lebih buruk, tidak lebih baik daripada yang dihinakan, dan bahkan kata Allah SWT, ya, asa ayakunu khairan minhum, ya, biasanya yang dihinakan atau yang menghinakan itu lebih buruk, yang dihinakan lebih baik daripada yang dihinakan. Ikhwani, barangkali itu ya pembahasan kita di sore hari ini. Naam, intinya bahwasanya di antara konsekuensi kekuatan tauhid, di antara konsekuensi kekuatan yaitu cinta dan takut, kekuatan iman, kekuatan akidah kita, kelurusan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan ayat-ayat Allah, dan tentunya subhanallah kita yaitu berusaha menjaga lisan kita, jangan sampai naudzubillah lisan kita terpeleset, ya, terjerumus kepada yang di sana kata-kata atau kalimat-kalimat yang menyinggung, yang menghina, yang mengolok-olok, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah ini adalah bisa menjerumuskan kita kepada perkara yang sangat besar dalam agama ini, dan bahkan bisa menjerumuskan kita ke kekufuran dan keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Fakhruddin Nu'man. Hafizakallah ta'ala Ustaz atas syarah dan juga penjelasan dari pembahasan kita di sore hari ini terkait dengan memperolok-olok atau menghina Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita berikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa Roja TV untuk bisa bersoal jawab untuk memperdalam pembahasan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini. Ya, silakan sudah masuk. Silakan akhi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Supatmo, Purbalingga, Jawa Tengah. Masya Allah. Bapak Supatmo, silahkan Pak. Iya. Silahkan pertanyaannya Pak. Iya. Ini Pak, di akhir-akhir ini selalu kita melihat atau mendengarkan para ahli ilmu. Nah. Dan ternyata semuanya mengatakan bahwa kita semuanya pengikut ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ternyata dari masing-masing golongan itu saling menghujat dan saling menyalahkan. Itu yang saya ikuti, entah itu melalui TV atau Google atau dari beberapa di majelis ilmu yang golongan 1, golongan 2 yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Sebagai contoh, ada yang mengatakan yang ahli sunnah itu yang tidak hanya berdasarkan Quran dan hadis, tapi juga ada ijma dan seterusnya. Ada 7 macam itu. Saya mohon pencerahan dari Bapak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Supatmo di Purbalingga. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang bagus. Bapak yang di Purbalingga yang insya Allah dijaga oleh Allah SWT. Allahu Akbar. Ya. Ini juga bagian dari fenomena. Allahu Akbar. Yang terkadang, ya subhanallah, kita bingung. Apalagi misalkan maaf ya, saudara-saudara kita yang awam, mungkin yang tidak banyak berkecimpung di bidang ilmu, ya lebih bingung lagi ini mana yang benar gitu ya. Semuanya ngaku ahlussunnah, ngecap-cap bangus, semuanya ngomong nomor 1. Ya. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah berikan kita hidayah, petunjuk kepada jalan yang hak. Itu yang pertama, kita berdoa. Ya, supaya kita ini enggak bingung. Supaya kita ini enggak subhanallah ya pelin-pelan bingung, aduh gimana ini, mana yang benar. Ditambah lagi subhanallah luar biasa tadi. Ya, sesama umat muslim, kaum muslimin, ya Allah saling menghardik, saling mencaci, saling menohok dan seterusnya. Walaupun tadi itu bagian daripada sunnatullah memang di akhir zaman. Umat ini akan terpecah ya Allah. Ya, maka tadi ya kita pertama meminta kepada Allah hidayah. Setiap hari kita ihdinas, maka kita perlu jujur nih, kita perlu sungguh-sungguh ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hdini lima ikhtulifa fih. Ya Allah berikan aku petunjuk di tengah perselisihan ini. Ya, kemudian juga Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Naam, kita berikan hidayah kepada Allah agar jangan salah nih. Ya hidup jangan salah di atas kebimbangan melihat fenomena yang subhanallah. Mana yang benar nih ya? Subhanallah. Maka ma'asyar musliminkumullah. Naam. Sebetulnya Pak Bu jamaah, aslinya kita ini cukup mengatakan saya muslim. Nahnu muslimun wa ana minal muslimin. I am muslim, we are muslim. Ya, cukup itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyifati kita dengan muslim, wala tamutunna illa wa antum muslim. Muslim, ya, dengan agama yang dibawa aslim taslam, masuk ke dalam Islam kau selamat. Namun subhanallah, mohon maaf, ya ketika muncul Pak Bu jamaah, la ilah mulai muncul kelompok dan kesesatan di atas Islam, khususnya kelompok yang mencaci maki sahabat, mengkafirkan sahabat, melaknat sahabat, yaitu Syiah. Kelompok Syiah yang subhanallah ya nampak bagi kita tidak samar lagi bagaimana akidah mereka. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ya terjadilah 2 kubu besar. Kubu yang
mencintai sahabat, memuliakan sahabat, mengagungkan sahabat, maka itulah yang dikenal dengan ahlus sunnah. Makanya Muslim Sunni. Muslim Sunni. Yang membenci sahabat, mencaci, memaki, maka kubu yang kedua, ya, tentunya kubu yang tersesat, namanya Muslim Syi'i. Makanya sering kita dengar istilah Sunni Syi'i, Sunni Syi'i. Ya, maka ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya, saya yakin insyaallah orang-orang Indonesia fitrahnya masih suci. Insyaallah saya yakin. Semoga insyaallah fitrahnya orang Indonesia masih suci, saudara-saudara kita ini kaum muslimin. Mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Aisyah ummul mukminin, mencintai Hafsah, mencintai Utsman, mencintai seluruh sahabat tanpa terkecuali. Tidak memilih antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Terlepas dari fitnah yang senantinya terjadi, subhanallah mereka mulia dan mereka sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ma'asyar muslimin kamala insyaallah. Semoga insyaallah pemikiran Syiah, ya, na'am, akidah Syiah tidak masuk ke dalam hati-hati saudara-saudara kaum muslimin di negeri ini. Ya, naudzubillah yang itu, naudzubillah kekufuran dan akan menggerogoti keimanan. Naudzubillah karena tentunya Nabi telah melarang, yaitu la tasubbu ashabi, jangan kalian caci, jangan kalian maki sahabat-sahabatku. Ya, wallahi, walladzi nafsi biyadi, law anfaqtum misla Uhudin dzahaba lama balagha mudda hadim wala nasifa. Kalaupun kalian berinfak sebesar gunung emas, tidak akan sebanding dan yang tidak akan membandingi yaitu infaknya sahabat walaupun yaitu mereka berinfak sebelah yaitu telapak tangan mereka. Nah, maka ma'asyar muslimin kamullah. Nah, muncullah yaitu Sunni. Siapa Sunni? Sunni itu kata Nabi SAW, yaitu ketika ditanya, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yahudi 71, 72 Nasara, wasataftariku al ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Ya, yaitu akan terpecah umatku kepada 73 golongan. Hadis ini sahih. Ya, dalam Sunan Tirmidzi dan yang lainnya. Yang kata Nabi SAW, subhanallah semuanya terancam neraka. Maksudnya neraka dulu. Perpecahan ini kan buruk, Pak. Makanya umat ini berpecah buruk, Pak. Ya, yang terancam kata Nabi SAW, kulluhum finnar illa wahid. Kecuali satu kata Nabi SAW. Yang akan diselamatkan, firqatun najiyah. Kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, al-jamaah. Mereka adalah jamaah. Dan diterjemahkan dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi wa ashabi. Ya, orang-orang yang yaitu senantiasa istiqomah di atas jalanku, ma ana alaihi, yaitu jalan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Karena Nabi hanya mewariskan dua ini, taraktu fikum amra ini. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, lan tadid. Kalian tidak akan pernah sesat ma in tamassaktum bihima. Selama kalian mau berpegang teguh dengan kedua perkara ini, kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah tuntunanku. Ya, na'am, ma'ana alaihi wa ashabi, dan para sahabatku. Ya, tuntunanku dan tuntunan para sahabatku. Na'am, itu solusinya, atau itu yang dikecualikan. Tadi dalam hadis yang tadi yang saya sebutkan di pertanyaan sebelumnya, ya, ketika Nabi mengatakan umat ini nanti akan terpecah. Janganlah kalian mengadakan sesuatu yang perkara yang baru dalam agama. Terus solusinya apa? Solusinya kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang teguhlah sunnahku, tuntunanku, dan tuntunan para sahabatku. Subhanallah. Dan begitu banyak dalam Al-Quran, Pak. Diperintahkan kita mengikuti setelah Allah dan Rasulnya adalah murid-murid Nabi SAW. Murid-murid Nabi SAW yang menerima dengan segarnya ilmu dari Nabi, dan mereka telah mengimani dengan kekuatan iman, dan mereka telah amalkan secara totality. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka, bahkan menjanjikan mereka masuk surga, sehingga kita dianjurkan mengikuti mereka. Lihat dalam surat At-Taubah ayat 100, ayat yang masuk di telinga kita. Kata Nabi SAW, Allah katakan, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahta al-anhar. Orang-orang terdahulu, wasabiqunal awwalun, baik dari kalangan muhajirin dan ansar. Lihat,
Allah terjemahkan orang terdahulu, maksudnya kata Allah al-muhajirin wal ansar. Siapa muhajirin dan ansar? Tentunya semuanya tahu. Muhajir yang datang dari Mekah ke Madinah. Ansar yang menerima kedatangan tamu-tamu mulia agung Nabi dan para sahabat dari Mekah ketika mereka hijrah, kaum Ansar. Ya, maka mereka Allah katakan wasabi minal muhajirin walladzina tabauhum. Jelas nampak Pak ayatnya seperti matahari di siang bolong. Ya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka. Mengikuti mereka. Walladzina tabauhum. Senantiasa mengikuti mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah langsung labelkan Allah telah meridai mereka sebagaimana mereka telah meridai Allah, wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar, dan telah disiapkan bagi mereka yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lihat tradisi dan ayat banyak tentang itu. Ya, sampai dan Nabi SAW beritakan, iktadu billadaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar, Abu Bakrin wa Umar, kata Nabi. Ikutilah dua sosok manusia khususnya setelah aku wafat. Sepeninggalanku Abu Bakrin wa Umar, Abu Bakrin wa Umar. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, maka ma'asyiral muslimin, sampai sini agama kita, Pak. Ya, tuntunannya Al-Quran, tuntunannya Sunnah, dan pemahaman serta contoh pengamalannya ada di generasi ini. Itu generasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menerjemahkan ilmu, apa itu ilmu, Pak? Dalam agama ini, kata Ibnu Qayyim, al-ilmu ma qala Allahu wa qala rasuluhu wa qala sahabatu hum ulul irfani. Ilmu adalah yaitu apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat, karena mereka orang yang memiliki kekuatan ma'rifah ilmu. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Makanya Imam Malik mengatakan, Pak Bu, berhenti di sini ilmu apa? Berhenti di sini agama ini, Pak. Tuntunan agama berhenti di sini. Ya, maka kata Imam Malik, malam yakun yauma idin dina, lam yakun al yauma dina. Yang di hari itu bukan agama, maka di hari ini bukan agama. Tidak boleh kita ada inovasi agama lagi. Ya, kecuali mengikuti subhanallah. Perintah Allah agar kita mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, dan mengikuti generasi terbaik. Itu salafus salih radhiyallahu anhum. Maka masuk dari baik dalam masalah akidah, baik masalah ibadah, baik masalah muamal, masalah dakwah, sempurna dan sempurna ikhwan. Rahimakumullah. Baik, ma'asyiral muslimin, saya ingin tanya kepada Bapak yang bertanya dan kepada saudara muslimin. Apa perbedaan kita dengan sahabat dari sisi kewajiban agama? Silahkan jawab. Apa perbedaan kita dan sahabat dari sisi kewajiban beragama? Yuk kita contohkan. Ya, sahabat Tuhannya siapa? Allah. Kita sama. Sahabat Nabinya siapa? Muhammad. Kita sama. Sahabat kitabnya apa? Quran. Kita sama. Sahabat dapat wahyu? Enggak. Kita juga sama enggak dapat wahyu. Nah, sahabat ikhwani sholatnya berapa kali sehari? 5 kali. Sama. Sahabat hajinya kemana? Ke Bangladesh. Bukan ke Mekah. Kita juga sama hajinya ke Mekah. Teruskan. Tanya tentang kewajiban agama sahabat. Tidak seujung rambut pun beda dengan kita. Bedanya cuma satu. Sahabat dijamin surga, antum, kita belum. Itu aja bedanya. Ya? Allah sebutkan tadi, rapel dalam surat At-Taubah ayat 100. Bahkan Nabi sudah sebutkan personal. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Dan seterusnya. Di surga. Bahkan ada sahabat langsung dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bilal, terompahnya sudah ada di surga. Lihat Hasan dan Hussein, mereka adalah pemuda ahli surga. Tuannya pemuda ahli surga. Mereka di surga. Apa bedanya? Jamaah. Ya, apa bedanya agama kita dengan sahabat? Kewajiban beragama kita dengan sahabat tidak ada. Bedanya sahabat dijamin surga, antum belum, kita belum. Sementara surga yang dijanjikan untuk Allah, untuk Rasulullah dan para sahabatnya sama dengan surga yang dijanjikan untuk kita. Maka jelaslah perkataan Allah, perintah Allah kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan sahabat, dan Nabi pun mengatakan Al-Quran dan Sunnah sahabat, jelas. Maka ma'asyiral muslimin di sini nggak usah bingung, ya.
dengan adanya masa pergolakan ini, pergontok-gontokan ini, yuk kita lihat bagaimana ilmu yang disampaikan. Ya, apakah dia mengikuti dalil Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti pemahaman keimanan dan pengalaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, baik dari akidah, ibadah dan seterusnya, maka kita ikuti cara beragama mereka. Tapi kalau menyelisih, ya pemahaman sahabat, ya pemahaman orang yang mengikuti jejak para sahabat terdahulu, maka tentunya subhanallah, ya, kita pun berlepas diri. Jangan sampai kita ikut tersesat sebagaimana mereka tersesat. Dan umat ini sudah banyak yang tersesat. Subhanallah. Maka ma'asyar muslimin, namun tentunya nanti ketika kita menyikapi, ya, ada perbedaan. Perbedaan itu ada dua. Ada perbedaan dalam masalah ijtihadiyah. Oh, itu kunut, ini enggak kunut. Ya, dalam masalah ijtihadiyah, urusan itu amaliyah ibadah yang berbeda dari sisi pemahaman dalil, ya, atau dari sisi yang kita kenal ada madhab Syafi'i, madhab Malik, dan ada imamnya, maka kita saling menghormati. Alhamdulillah, itu luas dalam agama kita. Itu luas dalam agama kita, tidak boleh kita saling mencaci, memaki, dan seterusnya. Yang kedua tentunya perbedaan dalam masalah usul, dalam masalah akidah. Nggak mungkin kita sama dengan Syiah, nggak mungkin kita sama dengan Ahmadiyah, yang mereka mengatakan Al-Qadianiyah, mengatakan ada Nabi setelah Muhammad. Nggak mungkin kita sama dengan orang-orang yang misalkan, ya, melakukan kesyirikan dari kaum muslimin, menyembah untuk selain Allah, nyambat-nyambat nama selain Allah. Ini udah urusannya akidah. Maka tentunya itu pun ketika menyingkapinya harus hati-hati. Ya, tidak juga kita naudzubillah sampai berbuat anarkis, kita cucurkan darahnya dan seterusnya. Tentunya kewajiban kita doakan, kewajiban kita subhanallah, ya, kita mengajak dengan cara baik dan kita menjauhi mereka, atau maksudnya menjauhi akidah mereka. Kalau kita masih bisa mendakwahkan mereka, kita dakwahkan mereka, dengan cara kita, sehingga subhanallah mereka mau kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini, ya, sebagai landasan kita beragama. Oleh karena itu mohon maaf, semuanya ngaku ahlus sunnah, ya kan? Subhanallah, tapi kita cek and recheck dulu, betulkah, apakah sesuai dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan pemahaman para sahabat dahulu atau tidak, dari sisi akidah dan ibadah dan akhlak dan muamalah dan dakwah dan seterusnya. Kalau sama, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Ya, kalau tidak, ya berarti hanya sekedar ngecap saja. Ya, hanya sekedar ngecap saja. Ngaku ahlus sunnah, akidahnya jauh dari ahlus sunnah. Ngaku ahlus sunnah, ibadahnya mana tidak ada sunnah. Ngaku ahlus sunnah, cara dakwahnya tidak sesuai dengan cara dakwah yang dahulu dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini harus tentunya kita butuh bertanya. Kalau kita orang yang berilmu atau yang bisa membahas tentang urusan agama, kita cari. Kalau kita misalkan awam, maka bertanya kepada ahli ilmu, sehingga untuk jalan pintasnya siapa yang saya harus ikuti dalam memahami agama ini. Perlu kita nanti bertanya, ya, sehingga kita tidak ikut tersesat. Wallahu a'lam. Ya, maksud itu mungkin bisa sampaikan. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban dan juga nasihat yang disampaikan kepada penanya kita, Bapak Supatmo yang di Purbalingga. Semoga ini menjadi pencerahan buat antum, Pak. Barakallahu fiik. Dan ini menjadikan pertanyaan kami terakhir. Mohon maaf di kesempatan sore hari ini, Ustaz, dan pendengar serta pemirsa Roja TV. Dan sebagai ikhtitam kesimpulan, silakan, Ustaz. Barakallahu fiikum. Mohon maaf, ini jawabannya panjang-panjang karena pertanyaannya Masya Allah, ya. Dan tadi sebagai tambahan sedikit tentang jawaban terakhir, subhanallah, ya. Metode beragama atau jalan beragama disebut manhaj. Ya, manhaj, metode beragama, jalan beragama disebut manhaj. Dan subhanallah, tadi Nabi dan Allah sebelumnya memberitakan kita mengikuti Nabi, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan yaitu orang terdahulu yang saleh, yaitu diimami oleh para sahabat dahulu. Ya, tadi dalilnya saya sebutkan. Yang mereka diistilahkan dengan itu generasi salafus saleh. Maka dikenal, ya, manhajus salaf, ahlus sunnati wal jamaah. Ya, maka hari ini kita kenal, yaitu orang-orang yang mengusung dakwah di atas manhaju, metode beragama, memahami dan mengimani dan mengamalkan agama, yaitu merujuk kepada generasi terdahulu, yaitu salafus saleh. Maka jangan asing, dan ini yang kita cari, yaitu subhanallah, mencari agama, mengamalkan agama, mencari pemahaman agama, itu mengikuti manhajus salaf. Manhajus salaf, metode beragama para salafus saleh, itu para sahabat dan seterusnya, dan mengikuti yang orang mengikuti mereka. Dan itulah ahlus sunnah wal jamaah yang hakiki, yang sebenarnya, yaitu di atas manhajus salaf. Sekali lagi, di atas manhaju as-salaf. Ya, taib.
Masyaallah muslimin, na'am, mohon maaf ya. Kita tentunya kembali kepada pembahasan kita. Na'am, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati kita pengagungan terhadap Allah. Dan kita istiqomah. Pengagungan kepada Allah yang isinya kecintaan, ya, pengagungan, kecintaan, rasa takut, ya, dan seterusnya, membesarkan Allah, membesarkan Rasulnya, membesarkan ayat-ayat Allah, membesarkan syiar-syiar Allah, membesarkan syariat-syariat Allah, sehingga subhanallah kita jaga lisan kita dari perkara-perkara yang naudzubillah di sana terdapat olok-olok, apalagi menghinakan, apalagi mencaci, tidak suka dengan syariat Allah, dengan naam rasul, syariat Rasulnya, atau dengan Rasul, atau dengan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya, maka kita jaga. Dan kita ajak tentunya saudara-saudara kita, Allahu Akbar, ya, agar hati-hati dalam berbicara khususnya tentang agama, ya, bicara tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang syariat ini. Jangan sampai subhanallah terkadang lisan ini tersilat, ternyata dia salah, ya, menuduh orang melakukan A jelek padahal dia di atas kebenaran. Menuduh orang yang berakidah A buruk, ternyata di atas kebenaran. Maka cek and dicek dulu, kembalikan. Terjadi perselisihan, sederhana. Allah sudah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasulihi. Kalau kalian yaitu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka insya Allah kita akan kembali kepada kebenaran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dan itulah yang bisa saya sampaikan, yang benarnya dari Allah dan yang keliru dan kurangnya dari ana dan dari syaitan. Dan kita beristighfar kepada Allah. Jazakumul khair atas perhatian semuanya. Semoga menjadi pahala bagi kita dan kita mendapatkan ilmu manfaat, diangkat derajat kita oleh Allah dan kita dikumpulkan insyaallah yaitu di telaga Nabi dengan meminum yaitu telaga Rasulullah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal kita kembalikan kepada Aisan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.